Pakailah hamba-Mu pada malam ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan menyampai firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata-kata daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan, semuanya adalah daripada kebenaran dan isi hati Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat malam kepada kita semua, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, khususnya anak-anak muda dimanapun kita berada, dari gereja manapun Anda berada. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua melalui ibadah pada malam ini. Dan saudara-saudari, saya ingin sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan kita pada malam ini, saya ingin terus memperkenalkan diri saya Pastor Roy Agan, berbangsa Kelabit dan melayani di Kenosis Sarawak Miri, yaitu pusat pemulihan Kristian. Dan pada malam ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan kongsikan bersama kita. Terdapat di dalam Nehemia pasal 2. Ya, Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga 20. Seperti tema besar kita yaitu Transforming Youth and Transforming Nation. Saya percaya ini adalah beban yang Tuhan taruhkan di dalam hati setiap pemimpin anak-anak muda. Dan firman Tuhan pada malam ini dengan subtemanya yang saya bawa untuk kita semua melalui Nehemia pasal 2 ini, yaitu Rebuilding for God's Glory atau membangun untuk kemuliaan Tuhan. Membangun kembali untuk kemuliaan Tuhan adalah tujuan bagi setiap pengikut Yesus dan orang yang percaya. Kenapa rebuilding for God's glory? Seperti di dalam teks yang kita akan baca bersama, Tuhan yang memanggil atau memilih Nehemia untuk membangunkan tembok itu. Nah, walaupun tujuan Nehemia adalah untuk membangun tembok itu, tetapi yang menjadi tumpuan di sini bukannya tembok itu, tetapi kemuliaan Tuhan di dalam pembangunan tembok itu sendiri. Dan pada malam ini saya mengajak kita sama-sama melihat di dalam firman Tuhan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga 20. Tapi saya akan baca ayat 18 untuk kita. Dan saya akan bacakan ayat 18 untuk kita. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara-saudari, kalau kita membacakan keseluruhan Nehemia 2 ini adalah kisah tentang satu perjalanan di mana Nehemia dipanggil Tuhan untuk membangunkan tembok untuk Israel. Dan kenapa mereka ingin membangun kembali tembok itu? Raja Nebukadnezar, dia membinasakan Yerusalem dengan meruntuhkan temboknya dan membakar pintu-pintu gerbang kota itu. Dan peristiwa ini terjadi pada saat penawan orang-orang Yahudi sudah berakhir. Dan mereka diizinkan kembali ke Israel untuk membangun kembali bangsa mereka. Nah, dan banyak orang Yahudi pada masa ini telah kembali dan mereka mula menetap di kampung-kampung di Israel. Dan oleh itu, namun kerana penentangan berterusan dari musuh-musuh yang tinggal di sekitar mereka, kemajuan pembangunan kembali kota Yerusalem sangat terhambat dan tembok luar kota masih lagi hancur, belum dibangun-bangunkan. Tetapi Tuhan membangkitkan seorang lelaki dengan nama Nehemia untuk melakukan pekerjaan ini. Dia dipanggil untuk menjadi alat Tuhan untuk membina tembok Yerusalem. Dan Nehemia dia bekerja di istana raja.
dan bekerja sebagai kepala juru minuman bagi Raja Artasasta. Dan sebagai seorang kepala juru minuman, ia memberikan anggur kepada raja dan juga mengawasi supaya tidak seorang pun mencuba menaruh racun ke dalam minuman raja. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Dan kita lihat di dalam pasal pertama. Kembali kepada pasal pertama, Nehemia dia sedih dengan berita yang dia dengar tentang kesusahan yang dialami oleh orang-orang Israel dan keadaan tembok Yerusalem yang masih roboh. Dia mengingat kembali, dia mengingat keadaan bangsa-bangsanya di mana kota yang tidak ada tembok itu. Kerana orang Israel pada masa itu juga mempunyai banyak atau ramai musuh. Dan itu yang membuat Nehemia tidak merasa senang hati. Dan ini juga kita lihat di mana Tuhan menaruh beban di hatinya untuk berdoa untuk keperluan ini. Dan apa yang Nehemia lakukan? Dia mengambil masa untuk berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan menaruh beban di hatinya untuk dia berdoa untuk keperluan ini. Dan di dalam pasal 2 yang kita sama akan pelajari pada malam ini saudara-saudari, kita melihat bahawa sekitar 4 bulan barulah doa Nehemia akhirnya terkabul. Ketika Raja Persia mengutusnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan apa yang Nehemia melakukan? Nehemia melakukan survei menyeluruh terhadap tembok pada malam hari. Dia melihat keadaan bagaimana dia akan mendirikan atau membangunkan tembok Israel ini. Dan selepas itu dia mengumpulkan semua pemimpin orang Yahudi bersama-sama untuk berbagi dengan mereka bebannya untuk membangun tembok. Dan ini adalah orang-orang yang dipercayai Nehemia. Dan apa yang dia katakan di dalam ayat 18 yang kita baca bersama ini tadi. Dia kata begini, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya. Tidak ada tanpa ragu sedikit pun mereka semua berkata dengan satu suara, mari kita bangkit dan membangun. Saudara-saudari, inilah jenis semangat yang kita harus miliki di dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk berkomitmen pada diri kita sendiri, pada pelayanan dan rencana yang Tuhan percayakan, tanpa ragu-ragu atau penundaan. Pekerjaan yang dipercayakan kepada kita bukannya membangun bangunan atau gedung, tetapi pekerjaan yang melibatkan membangun kehidupan orang secara rohani. Melalui misi, melalui pemuridan, dan melalui penginjilan. Orang yang diselamatkan dari dosa dengan percaya kepada Yesus Kristus perlu dibentuk dan dibentuk melalui proses pertumbuhan rohani. Ada begitu banyak yang harus kita lakukan saudara-saudari di kerajaan Tuhan. Tidak boleh ada keraguan atau penundaan di dalam pekerjaan seperti ini. Kerana banyak jiwa yang masih lagi belum mengenal keselamatan dan belum mengenal Yesus Kristus. Dan oleh itu saudara, Tuhan ingin kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya pada hari ini, untuk bangkit, untuk bangun, untuk membangun kerajaannya, yaitu dengan menyebarkan Injil, memberitakan Injil. Dan mungkin kita masih mempersoalkan apa itu Injil. Dan Injil adalah pengumuman bahawa kerajaan Allah telah datang dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan Injil membangkitkan iman, pertobatan dan pemuridan, dan kesannya termasuk keselamatan dan pemberian
Roh Kudus. Saudara-saudari, semoga Tuhan berbicara kepada kita semua melalui firman-Nya untuk meletakkan tangan dan hati kita pada pekerjaannya dengan segera dan juga dengan tekun. Dan pada malam ini kita ingin mempelajari Nehemia pasal 2 dan kita ingin mempelajari 3 langkah yang harus kita ambil untuk membina kembali untuk kemuliaan Allah, yaitu tema kita, Rebuilding for God's Glory. Bukan untuk diri kita, bukan untuk sesiapa manusia, dan bukan untuk dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan langkah pertama adalah memulai dengan mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua adalah menantikan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu mengakui Tuhan. Dan kita sama-sama akan lihat firman Tuhan ini berdasarkan teladan dan kehidupan Nehemia. Dan yang pertama yaitu mengutamakan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang keempat, saudara. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Mengutamakan Tuhan. Apa yang Nehemia lakukan terlebih dahulu? Tuhan memberikan beban ini di dalam hatinya. Tetapi apa yang Nehemia lakukan terlebih dahulu? Adakah dia terus melaksanakan rencana yang beban yang Tuhan berikan? Adakah dia terus memulai satu plan? Tidak. Di dalam pasal 1 kita kembali lagi melihat bahawa Nehemia dia bertindak dengan memohon tuntunan Tuhan melalui berdoa dan berpuasa. Kenapa? Sebab dia tahu bahawa dia tidak mampu. Dan apabila dia datang kepada Tuhan melalui berdoa dan berpuasa, ini bukan maksudnya dia memaksa Tuhan atau memulas tangan Tuhan, tetapi dia menyatakan bahwa keyakinan dia itu bergantung dengan Tuhan sendiri. Dia katakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Itu adalah doa diam yang singkat yang dibuat oleh Nehemia dalam hatinya. Kerana raja bertanya kepada Nehemia. Dia melihat Nehemia ini sedih sekali. Dia berkata, kenapa kamu ini sedih? Dan Nehemia menjawab dia, kerana bangsaku. Dia menyatakan kesedihan dia itu kepada raja. Dia berkata bahawa kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi keruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia menyatakan itu kepada raja. Dan raja bertanya kepadanya, jadi apa yang kau inginkan? So Nehemia berada dalam satu posisi di mana dia belum yakin bahawa raja akan terima apa yang dia akan minta kepada raja itu. Kerana oleh itu, tindak balas Nehemia, dia berdoa. Dia berdoa secara singkat, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dan ayat 5 mengatakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Setelah dia berdoa secara singkat itu saja, dia terus menjawab raja. Dia minta Tuhan. Terlebih dahulu di dalam pasal 1 dia sudah meminta kepada Tuhan untuk memberinya hikmat dan keberanian untuk mengatakan hal yang benar dan memberinya hikmat di hadapan raja. Dan kita melihat bahawa Tuhan segera menjawabnya dengan menggerakkan hati raja seperti kata Amsal 21 ayat 1, yaitu hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Tuhan mengalihkan hati raja untuk mengabulkan permintaan itu sebagai jawapan atas doa Nehemia. Saudara-saudari, untuk melakukan apa-apa dengan baik
kita mesti selalu meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Bila kita datang kepada Tuhan di dalam doa, artinya kita mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita, mengutamakan Dia di dalam situasi kita, dan mengutamakan Dia terlebih dahulu di dalam segala rencana kita. Persoalannya, sejauh manakah Anda bergantung kepada Tuhan untuk menolong Anda dalam kehidupan seharian? Dan soalan ini kita sama-sama renungkan. Doa sangat diperlukan ketika kita melakukan apa-apa pekerjaan untuk Tuhan, baik pun penginjilan dan misi atau pemuridan. Saudara-saudari, ia sangat penting untuk kita start first with God. Mulakan dulu dengan Tuhan, kerana setiap kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam hati Anda untuk melaksanakan atau memperluaskan pekerjaan dalam kerajaannya itu adalah semuanya daripada Dia. Dan seharusnya kita datang kepada Dia, minta tuntunan Dia terlebih dahulu sebelum kita mulakan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Baik pun juga di dalam kehidupan kita. Apapun, baik pun di dalam persekolahan, baik pun di dalam kita mencari kerja, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Nyatakan rencanamu itu kepadanya. Kerana Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi Anda. So tinggal kita untuk mempercayakan Dia untuk melibatkan dirinya dalam kehidupan kita. Carilah pertolongan Tuhan sebelum melakukan perkara lain. Itulah yang dilakukan Nehemia, dan hasilnya sungguh menggembirakan. Kerana ia memberi kesaksian di dalam ayat 8 yang mengatakan bahawa dan Raja mengabulkan permintaanku itu kerana tangan Allahku yang murah melindungi aku. Apabila Nehemia berhasil, apabila dia tahu bahawa rencananya itu berjalan dengan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dia tidak memuji dia, dia tidak mengatakan bahawa dialah yang punya rencana itu. Tidak. Dia mengatakan kerana tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kemurahan Tuhan itu yang harus kita tinggikan, yang harus kita naikkan. Kerana dialah yang menjadikan segala sesuatu itu tepat dan baik. Dan Dia ialah satu-satunya yang menerima pujian. Saudara-saudari, di dalam kita ingin transforming youth dan transforming nation, yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengutamakan Dia terlebih dahulu. Ya, kita dipanggil untuk membangun kembali untuk kemuliaan Allah. Maksud dia di sini adalah untuk membangun setiap orang seperti yang sudah dinyatakan di dalam amanat agung. Itulah panggilan setiap kita sebagai orang percaya. Marilah kita belajar dari sikap dan teladan Nehemia, selalu siap untuk mengucapkan doa yang tulus dari hati pada bila-bila masa. Jangan saja pada kebaktian Rabu, ibadah hari Minggu saja kita berdoa, tetapi biarlah doa ini menjadi gaya hidup kita. Ya, apapun seperti sekarang ini, berdoa bukan hanya kita duduk berdoa, tapi gaya hidup kita itu juga kita jadikan dia doa. Maksudnya menjadikan dia ibadah yang sejati. So di mana-mana kita boleh berdoa, kita bebas berdoa. Tidak perlu ada tidak perlu ada step dia, sistem dia, ya. Tetapi we can pray dimanapun saja kita berada, ya. Dan seterusnya, yang pertama tadi, rebuilding for God's glory
kita terlebih dahulu kita mengutamakan Tuhan, dan yang kedua kita menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga 15. Dan sama-sama kita lihatkan daripada ayat 12. Nehemia berkata di sana, "Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi." So di sini kita lihat di mana Nehemia tidak memberitahukan rencananya. Kenapa? Kerana itu adalah satu kebijaksanaan. Kerana dia tahu ada musuh-musuh di sekeliling. Dan dia tidak mau menghebohkan rencananya itu kerana ia boleh membawa kepada suatu kegagalan. Dan juga dia tidak ingin mau menarik perhatian. Kerana membina tembok pun belum mula, baru survey saja. Ya, so tidak perlu mau mengheboh-hebohkan rencana yang belum mula. So itu adalah kebijaksanaan yang Tuhan beri kepada Nehemia. Dan itu apabila Nehemia tidak menghebohkan rencananya, dia tidak menarik perhatian. Dan apabila Nehemia tidak memberitahukan rencananya, ini bermaksud bahawa dia terlebih dahulu ingin memahami rencana Allah sepenuhnya. Itu sangat penting. Kadang-kadang Tuhan memberikan beban, memberikan kerinduan di dalam hati kita. Tetapi kita harus memahami rencana Dia sepenuhnya terlebih dahulu sebelum kita memulakan sesuatu. Kita melihat daripada ayat 12 hingga 15 itu apa yang dilakukan Nehemia. Dia melakukan observasi, dia melakukan observation di mana prayer and planning come together. Berdoa dan merencanakan itu harus jalan sesama. Dia sudah mengutamakan Tuhan dan masa yang sama dia menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bukan bererti kita hanya duduk menunggu saja, ya, tunggu Tuhan saja buat, bukan. Tuhan juga berikan kita kebijaksanaan dan hikmat dan otak untuk kita merencanakan apa yang sudah Dia taruhkan di dalam hati anda. So, prayer and planning come together. Dan Nehemia menyampaikan alasannya di dalam ayat 17. Dia mengatakan di sini, "Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemelangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Apakah alasan yang dia sampaikan di sana? Alasannya untuk membina tembok itu. Yang pertama sini untuk meringankan penderitaan bangsanya. Dan yang kedua untuk menghapus celah bangsa. Dan juga untuk memperbaiki tembok itu. Kalau saya mengatakan lebih awal tadi, bahawa di mana tujuan Nehemia adalah untuk membangun tembok itu. Tetapi yang menjadi tumpuan di sini bukannya tembok itu, tetapi kemuliaan Tuhan di dalam pembangunan itu. Alasan yang Nehemia sampaikan ini adalah hati Tuhan. Kerana kenapa dia ingin Nehemia membangunkan tembok itu? Kerana supaya penderitaan bangsa Israel itu diringankan. Dan tembok itu untuk memelihara mereka, menjaga mereka daripada musuh-musuh. Ya. Ketika kita menantikan Tuhan, saudara-saudari, kita melatihkan diri kita, ya, agar perhatian dan ketekunan yang besar dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu. Maksud dia di sini, kita memberikan perhatian di dalam memahami rencana Allah itu terlebih dahulu sebelum kita memulakan sesuatu. Dan tidak boleh kita melakukan sesuatu
dengan gegabah. Maksud dia di sini dengan tergesa-gesa, dengan bahasa yang sesuai lah ya, seperti kita punya everyday bahasa ni, melakukan sesuatu dengan segaut, dengan gagau, mau cepat-cepat. Sepertinya apabila seseorang itu membina rumah, dia bina saja, janji dia jadi rumah lah, ya, janji jadilah, tetapi kualiti dia mana? Ya, kalau ada ribut sikit pun mungkin rumah itu pun akan roboh. Seperti itu juga di dalam kita menantikan Tuhan, dia mengajar kita supaya kita tidak tergesa-gesa, tidak gagau, tidak segaut. Dia mengajarkan kita untuk sabar, menunggu Tuhan bekerja. Begitu juga di dalam kita membangunkan orang untuk pertumbuhan rohani. Jangan kita ingin cepat-cepat membaptiskan orang, tetapi tidak meneruskan pemuridan. Ia sangat penting untuk kita memuridkan setiap jiwa-jiwa yang baru mengenal Tuhan, agar mereka dapat mengukuhkan iman mereka, agar mereka dapat mengenal Allah yang mereka sembah itu dengan lebih dalam lagi. Sesiapa pun dapat membuat keputusan, tetapi belum tentu keputusan itu akan kekal jika mereka tidak terus dimuridkan, terus diperkuatkan, dan terus dibimbing. Dan di dalam pekerjaan Tuhan, tidak perlu kita segaut, tidak perlu kita gagau. Yang perlu kita melakukan itu sabar menantikan Tuhan, tapi senantiasa bergerak di dalam pekerjaannya. Hal yang sama berlaku bagi kita dalam melakukan pekerjaan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan hari ini. Dalam semangat dan sukacita, kegembiraan kita untuk memajukan kerajaan Allah, kita tidak boleh tergesa-gesa, kerana hal itu kemungkinan besar akan membawa kepada kegagalan. Dan kita terus kepada perkara yang ketiga, yaitu mengakui Tuhan. Nehemia pasal 2 ayat 18 hingga 20, saya akan bacakan untuk kita. Di dalam ayat 18, ketika aku beritahu kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Dan ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia memberitahukan kepada mereka tentang kemurahan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam ayat 18 itu. Dan apa yang terjadi? Mereka bersemangat, mereka bersatu, mengatakan bahwa mereka siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa Allah menyertai mereka. Kemurahan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu nyata menyertai Nehemia. Bahkan itu memberikan mereka dorongan. Mengakui Tuhan bererti itu adalah keyakinannya Nehemia. Keyakinannya kepada Allah semesta langit yang menyertai dia. Dari pasal pertama, Nehemia mengakui Allah melalui tindakan dia. Dan dalam ayat 20a yang sudah saya bacakan tadi, bahkan pada saat berbicara dengan orang-orang yang memusuhinya, Nehemia meninggikan Tuhan dan bukan raja. Ya, kalau kita baca, kita melihat di situ, Nehemia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil.
Itu adalah respon Nehemia kepada musuh-musuh dia. Amsal pasal 3 ayat 6 berkata di sini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Dia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya di sini, maksud ayat ini tidak hanya memberikan bimbingan, tetapi lebih banyak menjanjikan kuasa bagi kita untuk bergerak maju. Kuasa yang dimaksudkannya di sini adalah kuasa Roh Kudus. Kerana apa yang akan kamu lalui ini bukannya hal-hal yang mudah. Tetapi Roh Kudus senantiasa memberikan dorongan, penghiburan dan kekuatan kepada kita. Dan terlebih lagi kemampuan untuk kita untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan itu. Saudara-saudari, akuilah dia di dalam segala lakumu, dalam rencanamu. Transforming youth, transforming nation. Akuilah Tuhan. Bagi pemimpin anak-anak muda semua, akuilah Tuhan. Di dalam segala lakumu, segala rencana yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Saudara-saudari, apa yang kita boleh pelajari daripada kehidupan Nehemia pada malam ini adalah senantiasa mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Dan juga yang sangat penting adalah menantikan dia. Jangan kita bergerak sesuai dengan emosi kita. Jangan kita bergerak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi nantikan Tuhan. Di dalam doa. Nantikan Tuhan sebelum kita memulai sesuatu. Ya, di dalam kita menantikan Tuhan, planninglah. Mulalah strategi kita. Bahkan dia akan campur tangan dalam semuanya itu. Dan yang terakhir tadi yaitu kita mengakui Tuhan. Ya, mengakui Tuhan. 3 hal yang penting ini yang kita dapat pelajari daripada firman Tuhan pada malam ini, yaitu untuk kita rebuilding for God's glory, for His kingdom, adalah yang pertama kita mengutamakan Tuhan, yang kedua kita menantikan Tuhan, yang ketiga kita mengakui Tuhan. Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati